Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk dalam perkuliahan senam lanjutan, atau saya sering juga disebut dengan senam irama. Jadi di dalam senam ini banyak item-item atau macam-macam senam yang harus ditampilkan. Tapi pada hari ini saya lebih mengarah kepada aerobik. Namun sebelum kita memulai atau kita beranjak lebih jauh, kita akan dibuka dengan doa. Oke, terima kasih kepada Saudari Fitri yang sudah membawakan kita dalam doa. Jadi adik-adik atau teman-teman mahasiswa, mata kuliah kita ini jadi kita bisa lihat lewat RPS yang akan kita gunakan. Izin saya akan menampilkan RPS. Nah, dalam RPS yang saya buat, yang pertama sini ada peta analisis capaian pembelajaran. Jadi senam lanjutan, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang karakteristik dasar senam, kemampuan gerak dan senam, komponen fisik penunjang senam, program latihan senam aerobik, membuat perencanaan dan praktik mengajar senam lantai dan aplikasi senam SKJ ke sekolah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, menguasai peraturan dan mengaplikasikan dalam segi pengetahuan, konsep pengetahuannya. Yang berikutnya, menguasai dan memahami konsep senam irama. Yang berikutnya, CPMK ketiga, membuat kreativitas gerak senam irama yang menyesuaikan budaya lokal. Itu masuk ke keterampilan umum. Sub capaian pembelajaran mata kuliah senam lanjutan, yang pertama, mahasiswa mampu mempraktekkan organisasi dan evaluasi peraturan dan penerapan senam. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menguasai konsep senam irama serta tahapan-tahapan gerakannya. Yang berikutnya, mahasiswa mencoba membuat kreativitas gerak senam irama dengan nuansa budaya lokal Papua atau berbentuk kearifan lokal. Konsepnya, peta konsepnya bisa dilihat di bawah. Karakteristik kemampuan gerak, ya kita bisa lihat bersama. Ini ada senam aerobik, ada senam alat, ada senam SKJ. Aplikasikan senam SKJ. Adapun rencana pembelajaran yang sudah diterapkan tadi atau sudah disampaikan, ada deskripsi, ada capaian pembelajaran. Nah, bisa kita dilihat dalam capaian pembelajaran lulusan ada sikap, ada berapa item, keterampilan umum ada berapa item, pengetahuan ada berapa item, keterampilan khusus ada berapa item. Jadi ini ada pencapaian pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan, materi atau substansi kajian, konsep aplikasi senam irama, teknik dasar senam alat. Ya. Jadi kita bisa lihat bersama dalam 16 kali pertemuan itu, ya, jadi kita akan ambil ke pertemuan ke-4 ke-5. Ya, di situ ada komponen fisik penunjang senam, kelentukan dan kekuatan. Ya. Jadi kita bisa lihat bersama di pertemuan ke-6 tentang 4, 5, 6, 7 tentang komponen kondisi fisiknya. Yang ke-9 yang lebih dominan yang kita akan praktekkan atau kita sudah praktekkan, tinggal kita mengevaluasi.
tinggal kita mengevaluasi kembali tentang gerakan yang sudah kita tampilkan sebelumnya. Bisa kita lihat bersama. Apa sih senam aerobik itu? Jadi yang kita tahu bersama senam aerobik adalah senam irama ya. Jadi senam aerobik sendiri merupakan olahraga untuk meningkatkan kebugaran. Kita harus bisa membedakan mana kebugaran, mana kesegaran. Bugar itu untuk jasmani atau tubuh kita, segar itu adalah buah. Olahraga senam aerobik bukan olahraga atau tipe olahraga prestasi, akan tetapi olahraga preventif yang dapat dilakukan secara massal. Bisa dilakukan di rumah, per individu, bisa dilakukan per kelompok di depan umum. Ya. Jadi kita tahu bersama olahraga atau senam aerobik itu ada manfaatnya dalam tubuh kita di saat kita melakukannya. Yang pertama manfaatnya menjaga berat badan tetap terkontrol. Nah, di sini kita bisa lihat bersama, jika Anda tipe orang yang mudah mengalami kenaikan berat badan atau sering kalau kita bisa lihat, karena paling banyak orang itu sering ngemil atau cemilan. Nah, cemilan itu dia sendiri kalau secara tidak langsung, kalau kita sering mengkonsumsinya karena dia mengandung kadar gula yang tinggi, maka berat badan kita secara tidak langsung akan bertambah. Nah, ketika kita di rumah malas juga melakukan olahraga, pasti akan lebih tinggi kenaikan bobot berat badan kita. Ya, sehingga disebut obesitas. Jika kita masuk ke tipe orang tersebut, lakukanlah latihan aerobik secara rutin. Yang berikutnya, mengurangi resiko diabetes. Ya, bagaimana diabetes ini? Ada yang bisa tahu diabetes itu apa? Ada yang bisa tahu diabetes itu apa? Kalau menurut saya, mungkin itu diabetes adalah salah satu penyakit yang terjadi di dalam darah Bapak, seperti kelebihan gula darah. Ada yang lain? Ada yang lain? Ayo. Coba. Ya, jawabannya sudah benar. Diabetes itu dia adalah kelebihan gula darah. Jadi di sini mengurangi resiko diabetes. Jadi ketika kita melakukan rutinitas olahraga atau senam aerobik secara teratur, maka secara tidak langsung atau penyakit diabetes akan turun, ya, karena otot jantung selalu bekerja setiap hari, ya. Setiap kali kita melakukannya selama 15 menit lah, paling minim lah 15 menit pasti akan menurun, ya. Yang penting inti dari kegiatan itu kita lakukan harus benar-benar, ya, melakukan gerakannya. Ada sebagian yang kita ketahui bahwa ya senam aerobik itu hanya sekedar senam biasa saja. Tapi ketika kita mengikuti secara teratur, maka otot atau diabetes serta penyakit yang lainnya bisa menurun karena rutinitas olahraga dilakukan. Ya, bisa dilihat dari teori yang ada dari WHO, World Health Organization. Individu berusia 65 tahun ke atas melakukan latihan aerobik intensitas sedang selama 150 menit setiap minggu atau latihan aerobik intensitas tinggi selama 75 menit per minggu.
Ini tujuan dari senam aerobik, ya. Jadi sering-seringlah kalian mahasiswa dimanapun dan kapanpun harus melakukan senam aerobik. Yang pertama, meningkatkan kemampuan jantung dan paru. Ya, gerakan yang dipilih harus mampu menyebabkan denyut jantung meningkat. Sedemikian rupa ke target latihan atau disebut juga zona latihan. Ya, jadi senam aerobik tersebut alangkah baiknya dilakukan dengan irama atau gerakan yang fleksibel atau gerakan yang lebih cepat dan kelenturannya diutamakan. Yang berikutnya, tujuan kedua, pembentukan tubuh. Ya. Gerakan yang dipilih harus mengandung kalisteri, ya, yang memenuhi tuntutan teknik dan ketentuan anatomis tertentu. Ya. Jadi kita di sini akan mengevaluasi rangkaian gerakan yang Anda sudah lakukan atau sudah Anda praktekkan. Jadi kita lihat dari segi tingkat koreografinya, kelentukannya, ya kita bisa lihat di sini, ya. Jadi di selang berapa menit saya hentikan, baru kita evaluasi. Oke, 2 gerakan. Ayo, silakan kita sharing tentang gerakannya. 2 gerakannya itu dia. Ya, bagaimana? Gerakan pertama, mengangkat kedua pundak secara bersamaan, diputar ke belakang, dari depan ke belakang, belakang ke depan. Ya. Gerakan kedua, tangan digerakkan ke kiri dan ke kanan. Ya, silakan. Kita sharing bagaimana. Apa sih maksud dari gerakan tersebut? Mungkin yang gerakan kedua yaitu mengayunkan tangan dengan cara bergantian ke depan, ke samping kanan, ke depan samping kiri. Saya tuh fungsinya mungkin untuk membentuk atau memperkuat otot bagian tangan Bapak, di mana dilakukan secara berulang kali dengan cara bergantian Bapak. Ada yang lain? Mohon maaf Bapak, tadi saya sempat lupa untuk menjawab. Untuk gerakan pertama tadi yaitu bertujuan untuk melemaskan otot pundak gitu Pak. Terima kasih. Ya, 2 gerakan atau ada gerakan pertama dalam senam aerobik itu dikatakan dengan gerakan warming up atau pemanasan. Nah, di sini untuk gerakan pertama, menggerakkan kedua bahu atau pundak ke depan dan ke belakang, itu merupakan stretching atau warming up secara dinamis. Ya, kita tahu bersama olahraga ini juga harus membutuh pemanasan secara dinamis atau bergerak. Nah, untuk meregangkan otot yang belum diberikan berikan kerja. Jadi di sini maksudnya kerja di sini beban, ya.
kalau kita melakukannya putaran ke depan dan ke belakang selama berapa 30 detik, pasti akan merasa kelelahan kalau masih untuk pemula atau belum terbiasanya, ya. Oke, untuk gerakan kedua ya sudah betul dari diktasi atau saudara Tasya mengatakan untuk meregangkan otot lengan, ya dikatakan lengan dari pundak sampai di pergelangan tangan. Ya, jadi ini. Itu oke. Apa yang menjadi kekurangan dari gerakan tersebut? Perhatikan apa yang menjadi kekurangan dari gerakan tersebut. Yo, apa yang menjadi kekurangannya? Silakan kita diskusi bersama. Silakan dilihat di gambarnya. Seperti yang video yang saya amati, Bapak, untuk beberapa teman-teman, jika ingin menghasilkan dalam dari gerakan yang kita hasilkan, ada beberapa teman-teman cara mengayunkan atau seperti mengayunkan lengan itu kurang energi, sehingga di dalam video terlihat ada teman laki-laki yang kurang menggerakkan dari koordinasi antara kaki dan tangan, ini ayunannya kurang sesuai, Bapak, kurang energi. Takutnya nanti di sini kurangnya hasil yang dari kita senam ini, Bapak, seperti kurang berkeringat atau apa-apa begitu. Oke, kita lanjut. Ini gerakan ketiga. Diperhatikan oke, sekarang diperhatikan lagi. Oke, jadi sama halnya dengan yang pertama. Ya. Sama halnya dengan yang pertama juga, tingkat keseriusannya tidak ada. Jadi saran saya, dalam gerakan senam aerobik itu harus kita ada kegiatan, ya, kelentukan badan kita. Jangan kita melakukan gerakannya kayak robot, tidak mengikuti iramanya, ya. Karena di situ kan ada pemanasan, ada gerakan inti serta cooling down atau pendinginannya. Seperti yang kita bisa lihat, yang Anda sudah lihat sampai dengan gerakan ini sudah masuk gerakan inti. Karena intensitas dari rendah sampai dia ke lebih tinggi. Ya. Karena hampir semua organ tubuh atau anatomis kita bergerak. Ya, jadi mengerti kan? Jadi secara apa kita bisa lihat di sini bergerak kaki, tangan, pinggang, ya semua bergerak secara bersamaan. Intensitas atau yang kita lakukan itu lebih tinggi. Tadi awalnya hanya dari tangan, ya berikut diberikan ke pinggang, ke kaki. Jadi
inilah sudah masuk gerakan tinggi. Sekarang kita akan lihat gerakan cooling down-nya. Ini sudah masuk gerakan cooling down atau pelemasan. Kita melakukan aktivitas dari pemanasan sampai dengan gerakan inti dengan intensitas yang tinggi rendahnya berjalan, maka kita harus membutuhkan dengan namanya cooling down atau pendinginan. Menetralkan kembali denyut jantung atau aliran darah, ya, sehingga tidak menimbulkan rasa capek yang lebih tinggi. Ya. Jadi inilah cooling down-nya. Oke. Jadi kita bisa lihat pemanasan atau warming up adalah persiapan emosional, psikologi, dan fisik untuk melakukan senam aerobik. Tujuannya sendiri ialah menaikkan denyut jantung secara beransur-ansur, mempersiapkan otot dan persendian, meningkatkan suhu inti tubuh, meningkatkan sirkulasi cairan tubuh, dan mempersiapkan diri secara psikologis. Ini unsur-unsur dalam senam aerobik, ada keindahan, ya. Makanya saya sudah sampaikan tadi, kita mengevaluasi dari segi mana kekurangan atau keseriusannya kita dalam melakukan senam aerobik. Dari segi keindahan kita bisa lihat bersama, memakai ritme, ya. Ada dia punya ritme dalam penyesuaian dengan irama musiknya, sehingga unsur keindahan itu timbul atau bisa dilihat secara langsung. Berikutnya keterampilan, ya. Kreativitas keterampilannya, ya. Berikutnya keluasan, ya. Dimana unsur ini juga menjadi padanan beberapa dalam seseorang melakukan senam, ya. Kelenturan atau fleksibilitas itu dia diwajibkan dalam melakukan setiap gerakan atau proses gerakan berlangsung. Kelentukan pergelangan tangan, kelentukan bahu atau pundak, kaki, setiap sendi-sendi harus secara otomatis harus lentur. Ya. Oke, mungkin itu presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Ketika ada pertanyaan, silakan saya berikan pertanyaan ke dua saja. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara meningkatkan efektivitas gerak senam yang baik bagi pemula. Karena setahu saya sejauh ini, di mana orang-orang yang melakukan senam bagi pemula itu pasti banyak kendala seperti mereka merasa nyeri pada otot mereka, rasa seperti kecapean, lalu ada rasa-rasa mood mereka itu jadi terganggu untuk melanjutkan senam mereka. Jadi apakah ada cara untuk meningkatkan efektivitas mereka untuk senam begitu? Terima kasih. Ya, oke, saya langsung saja. Jadi begini, setiap orang setiap harinya selalu bergerak, ya, otot selalu bekerja. Jadi keinginan orang untuk melakukan senam, ketika dia melakukan dengan cara yang salah, pasti akan menimbulkan tingkat kelelahan yang lebih tinggi, ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa dalam setiap melakukan gerakan olahraga, unsur-unsur dalam olahraga kita harus tahu bersama. Ada beberapa komponen kondisi fisiknya. Di situ yang lebih bekerja, anatomi tubuh secara langsung. Jadi maka dari hal itu sebelum kita melakukan gerakan, kita harus tahu, harus paham dulu kita melakukan senam ini harus ke arah yang mana, mau ke penurunan lemak atau membentuk postur tubuh yang lebih ideal, atau ada untuk ke jantungnya, aerobik ke jantungnya, ada ke pembentukan
unsur tubuh dari sekarang sudah ngetren untuk pembentukan bokong atau paha atau dada atau pergelangan, itu sudah ada senamnya. Tapi kita harus lebih fokus lagi. Nah, pemanasannya itu kemana? Ketika kita ke lemak, berarti lebih condong gerakan lebih ke perut, ke tangan. Ya, karena lemak paling besar itu kita lihat bersama itu perut, kita lihat banyak lemak. Tapi kalau kita lihat di bagian belakang kita itu yang lemak yang paling besar. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Silakan, satu lagi. Nah, di sini saya bertanya Bapak mengenai jika ada seseorang yang sudah terkena ya Bapak, belum terkena, sudah terkena penyakit diabetes tapi diabetesnya kering Bapak. Bukan diabetes basah tapi diabetes kering. Kira-kira selain senam aerobik model bagaimanakah yang bisa untuk dilakukan seorang yang terkena diabetes Bapak, ataupun senam-senam yang lainnya mungkin yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang terkena penyakit diabetes kering Bapak. Begitu saja. Oke, terima kasih. Jadi masalah penyakit, kita tahu penyakit itu adanya di aliran darah, ya. Penyumbatan darah, pembuluh darah juga akan menimbulkan penyakit. Stroke juga karena adanya penyempitan pembuluh darah di bagian mana, kaki, leher itu ada pada situ. Nah, ketika kita melakukan aktivitas secara teratur atau rutin, kita akan mendorong atau membuka jalur atau saluran darah. Kan di situ sudah sampaikan untuk meningkatkan denyut jantung dan paru. Nah, jantung memompa karena ada aliran darah. Ya, semua senam tergantung dari penyakitnya. Kalau penyakit jantung ada senam jantung. Kalau penyakit diabetes ada senam juga untuk diabetesnya. Ya, biasa paling banyak itu lansia yang sudah mendapat diabetes kering atau diabetes basah. Nah, kita harus tahu, jadi intensitasnya tidak usah terlalu tinggi. Karena penyakit yang dideritanya itu kita harus menyesuaikan dulu. Ya. Bukan langsung ke yang lebih semangat. Oke, jadi itu. Penyakit akan bisa sembuh ketika kita melakukan senam yang rutin dengan tahu penyakit mana yang diderita dan senam mana harus kita pakai, ya. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhirinya, karena kita dibuka dengan doa, maka kita ditutup dengan doa. Kesediaan dari satu orang untuk menutup kita dalam doa. Baik Bapak, di sini saya akan sendiri yang akan membawakan satu dalam doa. Doa yang saya bawakan yaitu menurut agama saya Islam, yang teman-teman lain bisa menyesuaikan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas sertamu. Di sini kami telah berakhirnya perkuliahan, ya Allah. Semoga ilmu yang disampaikan Bapak dosen kami dapat bermanfaat bagi kami semua, ya Allah. Dan kami akan tuangkan untuk kedepannya untuk kita berlingkup di masyarakat, ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas sertamu. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Selamat siang, selamat beraktivitas.